Fir, pernah ketemu Asya nggak? Gimana dia sekarang? Tanya Bima Sena sembari fokus pada aspal hitam di depannya. Mereka berdua sedang on the way menuju rumah Pak Han, dan sepanjang jalan Bima terus saja mengorek informasi dari Firman, karena ternyata Firman malah akan menikah dengan Nia, kakak Asya. Sudah pasti Firman semakin dekat dengan keluarga Pak Han. Lumayan, sekarang Firman bisa buat sumber informasi tentang Asya, pikir Bima Sena. Asya, ya seperti dulu, cantik dan makin cerdas. Sudah punya cowok dia. Asya, tanya Firman balik. Lah iya, siapa lagi? Kan kita bahas Asya. Firman terkekeh, ia sengaja pura-pura lemot, sengaja menggoda Bima Sena yang dari dulu sampai sekarang sama saja. Sudah menjadi rahasia umum di antara ketiganya, antara Nia, Firman, dan dengannya, bahwa Bima Sena menyimpan rasa sejak Asya remaja. Mungkin takut disangka aneh-aneh karena usia mereka yang terpaut sekitar 7 tahun. Jadi Bima Sena menunggu sampai bunganya siap dipetik. Ia akan menunggu sampai Asya siap untuk dilamar. Sama seperti prinsip Firman, kalau cocok langsung halalin. Gimana, kata Nia, sudah punya pacar belum? Tanya Bima Sena semakin kepo. Nggak ada, pacar apa? Dia sibuk kuliah. Lagian bocah itu kan masih seperti anak kecil. Mana tahu soal pacar-pacaran, celetuk Firman dengan santainya. Masa? Dia sudah 20 tahun loh. Masa gadis secantik dia, mahasiswi kedokteran, nggak punya pacar? Gepetan ada kan? Nanti ya, tanya sama anaknya sendiri. Lah, ngapain jadi emosi? Gerutu Bima Sena. Kemudian membelokkan mobil. Mereka sudah sampai di rumah Pak Han. Kalau suka bilang saja, lagian dari dulu masa tidak ada perkembangan. Sudah mau sampai, sudah tidak usah dibahas. Firman hanya tersenyum kecut. Bima Sena memang seperti itu, suka sekali memendam rasa. Ia malah takut. Lama-lama Bima Sena kena bisulan, gegara bertahun-tahun menahan sesuatu. Apa susahnya mengatakan cinta? Misal, mau nggak jadi pacarku? Atau mau nggak jadi ibu dari anak-anakku kelak? Tiba-tiba Firman malah ngedumel tidak jelas, membuat Bima Sena menghela nafas panjang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nia seketika sumringah ketika membuka gerbang. Malam minggu diapeli calon imam plus sebuah buket bunga. Sementara itu, Bima Sena matanya melirik ke dalam, mencari sosok Asya. Ayo masuk, ajak Nia yang memperhatikan sikap konyol teman baiknya. Asya nggak ada, dia lagi ke toko buku sama temennya. Celetuk Nia lagi, sambil tersenyum mengejek. Laki-laki atau perempuan? Pertanyaannya itu spontan keluar dari bibir Bima Sena yang sudah ketar-ketir. Harusnya jangan diizinin keluar, sudah tahu aku mau kesini, gerutu Bima Sena dalam hati. Sama temen kuliahnya, cewek, tenang aja, Asya masih jomblo, ujar Nia, sambil memindai buket mawar pemberian Firman. Makasih ya, aku suka bunganya, tambah Nia, sembari tersenyum sumringah. Iya, sama-sama, nanti kalau sudah nikah, aku jamin rumah kita kayak toko kembang. Keduanya terkekeh, tapi tidak dengan Bima Sena. Wajahnya tegang, memikirkan Asya, jauh-jauh dari Sukabumi. Padahal momen seperti ini jarang, karena besok mungkin dia akan tugas lagi. Rasanya waktunya memang tidak pernah pas untuknya. Mendadak ia jadi lemas. Mau pesan apa ke Asya? Nanti aku sampaikan, tanya Nia yang melihat wajah kusut Bima Sena. Bima Sena hanya menggeleng. Akhirnya malam minggu ia isi dengan menjadi obat nyamuk antara Firman dan Nia. Ya salam, gini amat nasib jomblo high quality. 1 jam kemudian. Kok Asya belum pulang? Tanya Bima Sena. Dia kalau baca buku atau ke toko buku bisa berjam-jam. Bima Sena pun menghela nafas dalam-dalam dan tiba-tiba ponselnya berdering. Haris menelpon, bertanya sedang di mana, karena kata ibu mereka kakaknya itu sudah pulang.
Ya sudah, aku pulang duluan, masih ada urusan. Fir, nanti naik taksi saja. Bimasena pamit dengan lesu. Sudah dandan cakep, tapi semua sia-sia. Malah jadi obat nyamuk. Apes. Hati-hati. Sudah tahu jalan pulang kan? Goda Firman. Bimasena langsung menepuk bahu pria tersebut. Setelah itu ia menuju halaman dan menuju mobil, bersiap meninggalkan kediaman Pak Han malam minggu yang kelabu. Bimasena akhirnya pulang ke rumah, berkumpul dengan kedua adik-adiknya, Haris adik pertama dan Ardi adik kedua. Yang satu pegawai bank dengan jabatan yang lumayan, yang satu pemilik apotik. Tidak tanggung-tanggung, apotik Ardi ternyata lebih dari satu, lain dengan kedua kakaknya yang sibuk berkarir. Ardi ini semacam Casanova teladan. Dari remaja, ceweknya sudah banyak, laksana jajanan ciki, direnceng dalam sekali waktu. Di antara mereka bertiga, hanya Ardi yang banyak pengalaman, lebih mahir dalam menaklukkan hati para gadis-gadis di luar sana. Tinggal tunjuk kunci mobil. Wush, banyak yang antri sembako di belakang adik Bimasena tersebut. Tapi kalau masalah rupa, tetap Bimasena yang paling tampan. Nomor 2 baru Haris, dan ketiga adalah Ardi. Ganteng sih, tapi jelek sendiri di antara ketiganya. Jelek, banyak gaya, itulah Ardi. Entah sudah berapa kali kakak-kakaknya protes karena Ardi suka ganti cewek. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Itulah karakter pemuda berusia 21 tahun tersebut. Ruang tamu kediaman keluarga Riyadi. Rumah keluarga besar Bimasena terhitung luas dan besar. Ini karena memang mereka pengusaha dari turun-temurun. Mereka mempunyai banyak market yang tersebar di kota-kota besar, seperti Indo April misalnya. Sudah kaya raya, punya anak yang mapan, tapi salah satu dari ketiganya belum ada yang melepaskan masa lajang. Ibu Riyadi sampai meminta anaknya yang pertama itu segera membawa calon mantu. Malam ini mereka sibuk membicarakan masalah jodoh. Sudah 27, karir bagus, cari apa lagi? Gak mau nikah? Tanya ibu. Nanti bu, masih 27 bu, masih aman, celetuk Haris membela sang kakak. Kamu juga Riz, sudah 24, gak mau nikah. Ibu malah menodong anak keduanya. Aduh ibu, Haris gak mikirin jodoh, saat ini hanya mikirin karir. Kalian sama saja, lalu kapan ibu punya cucu? Ardi malah terkekeh paling kencang. Jangan macem-macem, fokus sama apotik dan fokus kuliahmu. Celetuk Haris yang kesal karena Ardi seolah senang sang kakak diceramahi suruh nikah sama ibu. Tahun depan ya, bujuk ibu. Bimasena hanya bisa menggaruk rambutnya yang tidak gatal. Doain saja bu. Pasti, jawab ibu spontan. Dan Bimasena hanya bisa tersenyum tipis. Apakah Allah akan mengabulkan doa ibunya dulu atau mengabulkan doa-doanya sendiri? Entahlah. Beberapa minggu kemudian, Bimasena sudah kembali aktif bertugas. Begitu juga dengan Haris. Semua kembali ke rutinitas masing-masing. Ketika Bimasena fokus pada para penjaga, mengejar dari pulau satu ke pulau yang lain, dari negara satu ke negara yang lain, beda sekali dengan Haris. Seperti mendapat kesempatan emas, Gayung pun seolah bersambut. Selama beberapa minggu ini, Haris sibuk PDKT dengan Asya. Hampir setiap hari ia WA nggak penting, sekedar tanya sudah makan atau belum. Mulanya Asya kesal juga, jengkel dan malas meladeni. Tapi pas diajak ngobrol, lama-lama kok Asya mulai terkena rayuan kumbang jantan tersebut. Semakin lama intensitas obrolan mereka semakin seru. Hingga akhirnya mereka memutuskan jalan bareng, nonton bareng, makan di kafe saat hari libur, dan banyak hal lain yang keduanya lakukan bersama. Pada akhirnya, yang menang saat itu adalah yang gencar memberikan serangan dan umpan, hingga akhirnya Asya diwisuda. 1 tahun kemudian,
Hari ini Asya sangat senang. Akhirnya ia akan diwisuda, ditemani Haris yang kini statusnya sudah menjadi pacar Asya. Asya menoleh ke sana kemari. Kenapa Haris datang dengan tangan kosong? Dan tiba-tiba muncul sosok pria yang sudah lama tidak bertemu dengannya. Mas Bima Sena. Sudah lama dia tidak bertemu dengan teman kakaknya. Tapi kenapa pria itu datang ke tempat wisudanya dan membawa buket bunga yang cantik sekali? Andai Haris membawakan bunga seperti itu, pasti lengkap sudah rasa bahagianya. Selamat Asya, Asya mendongak. Bunga itu untuk dirinya. Terima kasih mas, ucap Asya aneh. Kenalin Asya, ini Mas Bima, abang aku yang kadang aku ceritain ke kamu, jarang pulang karena nangkap penjahat, canda Haris. Sedangkan hati pria yang dicandai hancur berkeping-keping. Asya, semoga kamu bahagia, batin Bima Sena melihat Asya berdiri di samping Haris. Ini adalah benar-benar pemandangan yang menyayat hati. Mana pernah dia tahu kalau Asya jadian dengan Haris.